Baik, selamat malam kepada kakak, teteh, juga adik-adik alumni Pasundan 6 yang pada malam ini bisa bertemu lagi dengan kami selaku panitia pemilihan ketua IKA periode 2022-2025. Untuk itu, sebelum kita bincang-bincang lebih dalam, kami akan perkenalkan calon ketua IKA dengan nomor urut 1 kepada Mbak Suma. Mangga dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pertama saya perkenalkan pribadi saya, nama Asep Soma Hidayat, alumni tahun 78 SMP Pasundan Bandung. Adapun pengalaman selama di sekolah, saya mengalami sebagai ketua OSIS periode, mungkin dua periode, karena menyangkut setelah keluar sekolah lanjut ke tingkat atas ini masih menjabat ketua OSIS. Ini kan yang magentoskeun gitu Pak. Magentoskeun, magentoskeun. Nah, sementara wis lepas STM, bari kelas 2 masih menjabat ketua OSIS. Sementara wis pada saat itu ngabina ngiring, ngabina pramuka, mana ketua OSIS lapor. Aku lapor ke kepala sekolah, ke Pak Hidayat, mengingatkan ya, abdi ini pada naik kelas 2 masih kejabat OSIS. Nah pada saat itu Pak Hidayat kasih keputusan satu kulah kasahakeun. Sekarang kan bisa saling melarian, karena pada saat itu sih tidak ada musyawarah. Jadi ditunjuk yang mau udah, asalnya yang mau ditunjuk udah jadi gitu kan. Nah pengalaman lagi setelah dari masuk SMP, saya masuk ke STM 3 Bandung, keluar STM 3, pengalaman masih bingung pekerjaan. Pada saat itu pas diterimanya Pengadilan Tinggi Jawa Barat, saya melamar. Nah karena pada saat itu melamar pekerjaan tidak diterima kalau lulusan dari teknik. Ini cuma baliknya kita nggak bisa dari STM pengadilan, pakai SMP. Ini yang dipakai pekerjaan ini ijazah SMP, karena SMP tidak boleh tidak diterima saat itu. STM diterima, alhamdulillah, bersyukur kita. Ini dari STM itu ijazah SMP yang diterima, karena STM udah nggak berlaku, tidak terima. Nah, mulai kerja pengangkatan pertama langsung 80, keluar SK 83 di pengadilan itunya Pak? Pengadilan. Nah, SK turun di tempatan Pengadilan Negeri Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Saat itu, nah, jenjang untuk penyesuaian kepangkatan, ikut lagi sekolah yang namanya KPAA. Khusus sekolah itu khusus kursus pegawai aviasi tingkat atas. Jabatan nominalnya harus pangkat 1B. Kalau ada nggak bisa, nggak bisa jenjang pangkat 1B dilanjutkan. Bertolak belakang ya. SMP masuk STM, masuk pengadilan. Terus nyambung ya, dari belajar nembok, belajar menyungguh, belajar matrik, lepas ke pengadilan, terus nyambung. Gitu kan. Beres di pengadilan namanya Pak? Penyesuaian kepangkatan ini KPAA ini pelajarannya semuanya terus nyambung. Tina pelajaran nembok, ngadu, segala pilihan, pelajaran tata buku, terus nyambung. KPAA 2 tahun, alhamdulillah lolos. Nah, pada saat itu saya juga diangkat sebagai jurusita, karena jurusita ini ujung tombaknya dari pengadilan ini harus betul-betul pelaksanaannya di lapangan, jadi tukang ngaprak, tugas manggil sidang, eksekusi, sita, apapun ya perkara sekali aja jurusita yang tulang punggungnya. Jadi berhadapan terus di hadapannya. Kami juga, secara pribadi saya aktif ikut aktif karena pramuka tidak lepas.
dari kerja di SMP sampai kerja juga di daerah sekolah, bisa membina juga pramuka, ikut Caka Bayangkara beberapa sekolah, terus membina. Makanya ada kakak kelas ini sebetulnya kalau di pramuka ini warisan dari Kang Heri, kakak kelas 76 ya. ya. Dulu dia pramuka, terus kan kuasa keke, jadi sampai terus menerus warisan gitu kan. Nah, sampai aktif juga di kantor tersebut sebagai sekretaris Korpri, yang namanya organisasi perkantoran segalanya ditarik. Karena apa menyangkut politik itu karena dulu itu kan ditekan, jadi ditekan oleh pimpinan di atas harus demikian terpaksa. Apapun yang terjadi, sekretaris Korpri yang megang komando dan sebagainya, menurut pengalaman organisasi, sehingga dia dengan pengalaman kerja di luar, karena emang dari dulunya pengalaman dulu itu, karena sang pramuka ini jarang di rumah, jadi di lapangan terus. Jadi kalau misalnya Jumat, Sabtu, Minggu yang ada di rumah muter. SMP ini masuk ke Bayangkara, SMP 10 sampai beberapa sekolah termasuk ngebina ini di SM apa sebenarnya dulu mah SKKP ya, SKKP Kartini dan ini di dalam rangka membina pramuka, karena aktivis di Caka Bayangkara ini kan lintas adanya di Poltabes. Pernah pada saat itu juga saya warga SMP, saya mau masuk polisi, yang lain rekan-rekan diterima, saya tidak terima. Izin orang tua, tidak boleh masuk polisian sementara, jadi semua ada dari orang tua tidak boleh, anak apa jadi tentara, jadi polisi, doa orang tua. Tidak ada yang pernah lolos semua. Nah ini ke pengadilan juga nggak tahu, orang tua nggak tahu. Saya testing juga tahu ada panggilan dari pengadilan di sana, kelakuan itu bener mana? Orang tua itu bisa baca. Pada di panggilan dinyatakan lulus sebagai pegawai negeri, pakai ijazah SMP. Jadi bukan pakai ijazah SMP ini, Pak Sunan. Namun pakai begitu ketemu orang, nggak percaya. SMP KSTM menjadi pengadilan, dan tukang ngomongin Palu. Tukang ngomongin Palu, dari STM tukang nyubu gitu kan. Alhamdulillah sampai saat ini tempatkan dari akhirnya Cibadak sampai kantor pindah ke Pelabuhan Ratu. Alhamdulillah sampai Kuncen lagi. Kalau sebut Kuncen kantor ini jarang pulang, tidur di kantor terus. Dan dokter monok di kantor terus gitu. Karena jarak dari rumah Cibadak ke Pelabuhan 50 kilo, 1,5 jam. Bandung Garut sama. Ya, Kan begitu ayeuna Abah linggih di Sukabumi. Di Sukabumi. Nah, sebetulnya emang istri orang Bandung, asli orang Ciparai. Karena kebawa orang tua ngumara selain kali itu, Umi ya rutin kadang-kadang. Wow, setelah rada lama ke Bandung, satu saya orang tua. Itu Sedayana. Abi seorang pun adi beneran. Bener lah. Abi di Serangpun ini, di Tegalan, pun adi Serangpun dia. Gitu. Tapi sekolah pasti benar sekarang. Menjelang STM, kalau di STM pun ada di SMA Kemah. Abi pramuka aktif di STM. Nanti kalau bukan STM dulu sama SMA Kemah sekampus. Jadi pramuka sesarengan. Jadi upami penakak dilanjut yang hari itu mah, apa itu dahulu lagi. Sampai tahu di Cibadak aktif pramuka dan segala anjana terang. Maka sekarang hari ada ayo wargi. Wah, nah, pendiri taman siswa. Apa nggak punya di sekolah? Pengalaman bekal dari SMP, kan emang dasar dari SMP ini. Ya itulah yang tadi pernah disebut jadi ketua OSIS, ikut pembentukan IKOSIS pertama. Aktif tiap hari itu amatnya. Jadi sampai kerja, sampai menjelang pensiun masih Agustus 2019 terakhir ya, 2020 Agustus September pensiun, Agustus 2020 masih tugas naikin bandera. Itu dari SMP sampai FTM tugas nggak lepas-lepas, tugas upacara. Tapi sadar, di SMP sampai ke pegawai menaikkan bandera begitu, tapi exam itu naik. Itu pengalaman dasar dari OSMP. Dan pengalaman yang lucu lagi pernah kejadian gara-gara main bola basket itu
SMA masuk 6 waktu itu saya ketua OSIS diserang sama SGO. Itu nggak ada kantor mengalami. Diserang sama SGO, diserang kan sekolah. SGO kan dekat Jalan Sunda di apa? Sentrum ya. Ya. Waktu itu. Program sekarang. Itu nyerang SMP kok kaget waktu itu Pak Dede ini sampai turun tangan juga itu. Tapi tak tantang berantem berani nggak. Tapi yang dulu ujungnya juga musyawarah. Akhirnya dia menyadari, nggak sadar disangkanya anak-anak ini SMA gitu, padahal dia SMP. Gara-gara basket, dia kalah gitu aja. Itu pengalaman dari SMP ini memang dari sakit dari pertama apa sekolah kita di dalam kaum. Pertama tuh SMP Pasundan di Jalan Di dalam kaum yang kalau sekarang Dallas ya. Oh. Dallas. SMP Pasundan 6, paguyuban di sana, paguyuban Pasundan. Di sampingnya ini kantor seksi 1. Seksi 1 ini kan penanganan Polres. Sampai terakhir penanganan waktu kejadian PC masih sekolah di sana. Pindah ke sana orang tadinya pada nggak mau, pada keluar. Jadi Jadi itu iya. Sumatera. Pindah dari Sumatera, jauh. Tapi ya akhirnya ya kita diterima di Legunan sampai jalan kaki gitu kan. Di semua ya udah diterima semua jalan kaki. Jadi di belum waktu itu masih 1, 2, 3, masih 6 kelas. Di bawah 3, di atas 3. Nanti di belakang sanggar pramuka di dapur. Nggak ada lantai juga segalanya. Karena TU dengan kepala sekolah satu ruangan sekarang. Waktu pada ya alhamdulillah masih ketemu Pak Dede ada, Pak Uji masih ketemu, masih ada yang Bu Uis pun Nenden, Bu Ice almarhum katanya, Bu Ice almarhum, Bu Nenden juga, Ibu Uis juga almarhum. Satu lagi Pak Oon, satu lagi ada guru kesenian budaya, itu mau Islami budayanya dulu Pak Sahrir namanya, dari dia grup dari RAF Raden Adeng Apandi. Apa itu muncul keseniannya dari sana segalanya. Ada acara perpisahan hiburan dan pas hari saat itu terakhir. Ya ambil emang saya belajar bekal dari SMP, makanya dengan pengalaman ini segalanya dasar pengalaman sampai bekerja betul 37 tahun 7 bulan. Juga piagam penghargaan diteken Joko Widodo sama pekerja segalanya. Alhamdulillah sampai sekarang kita mensyukuri bekal dari bisa bekerja ini pakai jasa SMP bukan dari SPM. lain, bukan dari STM karena memang tidak fakta. Tapi kalau sekarang bebas dari STM, dari SPG bisa masuk pengadilan. Pada waktu itu masih pengadilan masih di naungan Menteri Kehakiman. Jadi kejadiannya pengadilan tarik Menteri Kehakiman. Jadi nunggu lama SK dari tahun 80, nunggu SK sampai 83 karena ada kanwil kehakiman, jadi pengadilan tinggi menyerahkan. Jadi pada saat itu bekerja itu ada dua gunungan Mahkamah Agung sama kehakiman. Nah setelah kesini lagi ditarik lagi pengadilan jadi satu atap, semua kembali kepada undang-undang UCC ini, yudikatif, eksekutif di satu atap semua ngambil. Tarik, kalau dulu masih bersatu LP, migrasi, dari bimbingan masih bersatu. Tapi saya masih aktif sampai ke sini masih di pramukaan masih aktif. Jadi kalau saya dikenal di sana di Daerah Sekolah Cibadak ini dipanggil semua orang manggil orang Kak Doyo. Oh, apa teh? Ya kan? Nah, sekarang aja mungkin diganti jadi Gunawan. Rambut karena gue menawan sekarang. Jadi panjang karena sampai di kantor ini kalau manggil semua orang Pak Doyo. Sampai di lingkungan jadi RT 25 tahun sampai sekarang tahunnya Pak Doyo kata orang. Kalau yang lain Sukabumi ada organisasi mana ya istilahnya bukan bakal karena ya itu kuncinya saya dicari silaturahmi perkenalan. Jadi kemana kalau tugas saya ini tugasnya lapangan perlu hubungan ini silaturahmi organisasi itu. Jadi pengalaman ini yang alhamdulillah untuk di lapangan di jajaran ini segalanya alhamdulillah sampai saat ini masih diakui karena ya silaturahmi nggak susah alhamdulillah itu ya. Tidak dasar pengalaman sampai saat ini segalanya sampai bekerja sampai dengan presiden itu. Jadi saat ini saya bangga satu dari SMP tuh ya aku padahal saya nggak masuk ranking
Nggak masuk ranking segala biasa-biasa aja. Tapi diakui dengan kelulusan ini, orang heran pada tanya kalau dulu tanda kok SMP bisa kayak gitu dia. Ini ketemu teman-teman yang aktif Sakabayaran, karena jadi polisi ini saya ketemu bareng lagi ngebina pramuka. Itu ya, pengalaman terus. Aja kalau ingat di pramuka orang. Alhamdulillah cuma sekarang beberapa tahun istirahat aja udah capek. Karena jangkauan jauh kita dari rumah ke kantor ke Pelabuhan Ratu ini jauh. Jadi waktunya udah nggak sempet gitu segalanya. Itu kan mungkin pengalaman Ya. dari keluar sekolah SMP, SMP sampai kerja sampai saat ini dengan vision ini. Jadi catatan ini saya dari SMP itu bisa bekerja di PNS dari ijazah SMP. Ya. Upami non namanya teh kan abah enak lagi di Sukabumi. Bilingin Sukabumi, karena komunikasi, transkomunikasi, Wawi ada informasi segala biasa. Ya, sini pemisah dan kacai ini terus. Biasanya iya mah nih, misalkan Mohon. terpilih nih jadi ketua Mohon. IKA dengan jarak rumah tinggal dan sekolah, berarti tidak ada kendala ya. Alhamdulillah, terus KMU segala sesuatu tidak ada kendala bergimir. Dia anggap bisa jantan terpilih ketua. Ini kan nanti untuk nyalira mungkin berkenalan. Mungkin ada wakil, ada sekretaris, nah itu Ya, tidak akan menjadi kendala ya. tidak ada kendala. Gitu ya. Komunikasi Teknologi sudah canggih. Mohon. Nah, pertarusan apabila nanti terpilih, harapan apa yang akan Abah wujudkan untuk sekolah? Satu menyambut motivasi yang utama, yang kunci utama dulu kita menyatukan dulu silaturahmi. Ikatan kekeluargaan alumninya ini nih akan diikatkan dulu itu. Karena segala sesuatu program ini kalau tanpa terwujud suatu kebersamaan itu akan terwujud. Tidak mungkin nanti suatu program dilaksanakan oleh ketua dan pengurus akan berjalan tanpa dukungan silaturahmi Pengurus yang lain ya. lain. Utamanya kita yang nanti aspirasinya menerima aspirasi masukan program tetap dari alumni yang lain ya, makanya itu tidak akan membeda-bedakan ini alumni tahun berapa ini kan bisa pakai, apalagi anak-anak sekali brilian lain, pikirannya lain dengan ada medsos segala pikirannya lain. Itu cuma satu aja, itu satu barangkali saya tidak akan membedakan suku, ras, agama tidak akan beda, sama jabatan pendidikan manapun bisa merata semua sama. Kita keluarganya banyak. Jawabannya kekeluargaan betul-betul secara musyawarah yang terbaik, silaturahmi. Salah jamaah kumaha? Harapan saya Udah barusan kan apa namanya, segala sesuatu yang akan dilakukan apabila Dan terpilih kuncinya untuk kepentingan bersama. Iya. Ya, bukan untuk kepentingan pengurus. Kepentingan alumni bersama apa nih programnya? Iya. kita keluarga lah intinya mah-nyamahnya Oh. sarangan Oh. kumaha-kumaha oke. Ya. Akan ya. Baiklah kakak, akang, saya dan adik yang saya hormati ya. Jadi tuntas pada malam hari ini apa yang dikatakan visi Mengenal lebih dekat dengan calon ketua IKA yang mudah-mudahan, sebab apapun programnya, bagaimanapun misinya yang memilih adalah kakak, adik serta saudara kita semua. Jadi simpati dan tidaknya, terpilih atau tidaknya, tetap bahwa yang namanya Baksomi adalah pengurus IKA juga ya, anggota IKA juga, keluarga IKA juga. Itu barangkali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.